Setelah mendengar perkataan Nabi bahwa perempuan yang dijamin masuk surga itu adalah Muti'ah, Fatimah Az-Zahra kemudian cemburu. Kamu apa marah-marah tanjak? Iya. Kamu apa marah-marah itu tanjak? Anak-anak apa nak nak? Tapi ketika Nabi melihat anaknya ini seakan-akan cemburu, maka Nabi pun mengatakan kepada putrinya, wahai putriku, engkau akan selalu bersamaku nanti di dalam surga. Barulah Fatimah ini senang, karena memang ada 4 perempuan disebut penghulu surga. 4 perempuan disebut penghulu surga. Salah satu dari 4 penghulu surga itu adalah Fatimah Az-Zahra. Lalu kemudian Fatimah Az-Zahra ini penasaran, apa yang nagaw kangen jo Muti'ah dan dijamin ang tamat di surga. Akhirnya besoknya Fatimah Az-Zahra ini datang ke rumahnya Muti'ah. Irumantomi manjon na sini karena apa nyo hibak Muti'ah sampai dijamin masuk surga. Nanti apa nama ate na dijamin mo kana boleh surga. Mana misalkan anaknya di kana Hasan. Jadi ada anaknya Fatimah namanya Hasan. Waktu menjadi pada Assalamualaikum. Aqwali bilalang Muti'ah. Waalaikumsalam. Siapa gerangan yang datang? Kutak ini Muti'ah. Aqwali pantara Fatimah. Saya Fatimah Az-Zahra, putri baginda Rasul. Saya datang bersama anak saya Hasan. Apa yang dikatakan Muti'ah? Begitu senangnya aku dikunjungi putra kesayangan baginda Rasul. Tapi hari ini mohon maaf, saya tidak bisa izinkan masuk karena suamiku belum memberikan izin untuk memasukkan Hasan ke dalam rumah. Apa katanya Fatimah Az-Zahra? Ini kan Hasan anak kecil, anak-anak ji. Tapi Muti'ah bilang, biar anak kecil tapi dia adalah laki-laki. Dan suamiku belum mengizinkan memasukkannya ke dalam rumah. Silahkan datang besok. Satu. Akhirnya besok datang lagi. Fatimah Az-Zahra datang lagi. Dia datang dengan kedua anaknya, Hasan dan Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawablah si Muti'ah ini di dalam rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa gerangan yang datang? Maka Fatimah Az-Zahra kembali mengatakan, saya Fatimah Az-Zahra, putri baginda Rasul. Saya datang bersama kedua putraku, Hasan dan Husain. Apa yang dikatakan Muti'ah? Sungguh senangnya hatiku dikunjungi oleh anak putri kesayangan baginda Rasul. Tapi mohon maaf, hari ini Husain belum dapat izin dari suamiku untuk bisa masuk. Kalau Hasan sudah ada izin untuk masuk, tapi Husain belum. Maka silahkan kembali. Akhirnya kembali lagi Fatimah Az-Zahra. Nanti ketiga kalinya datang. Dia bawa Hasan dan Husain. Singkat cerita, setelah memberi salam, dijawab salamnya, dipersilahkanlah ketiganya masuk. Fatimah Az-Zahra, Hasan dan Husain. Antama minne Fatimah ribalak Muti'ah. Kamu ngasih tentu babane ya. Puna niya pala na mga itu pasti liar yang mata na. Liar yang pasti. Na chiningas ito may lawa-lawa. Kadekrana, lamarina, colon-colon na chiningas. Iya. Jadi waktunya masuk ini Fatimah Az-Zahra, dia pandang semua isi rumah. Dia mau lihat kelebihan apa di rumahnya Muti'ah sampai dia dijamin masuk surga. Maka apa kelebihan kan? Dan dijamin tamu di surga. Di sini gaya pakaiannya biasa-biasa. Akhirnya lama juga
Fatimah di rumah itu, tenang aja ibadah nagaw kangen nyemuti akan Allah. Kena tuh nyamena sambayang sunnah, sambayang apa nanti tidak. Cuma Fatimah ini melihat ada cambuk di dekat tempat duduk suaminya. Kata bakbala, nyak bakbala, jadi tak dongko hinjir yang fitnah pemimpuan berat nena. Nah karena mau Fatimah Az-Zahra. Kenapa ada cambuk di tempat duduknya suamimu? Apakah suamimu suka memukulmu? Nah kenapa je berat neno nangai pun apa? Kani anjur bak bala pemimpuan. Apa nak kanan jo? Mutia. Itu memang cambuk untuk dipakai suamiku ketika aku melakukan kesalahan dan kekurangan di dalam melayani. Tapi selama cambuk itu di situ, suamiku tidak pernah memakainya untuk memukulku. Memang nyoba palakan di bowling joren nagana mutia persiapan. Kung natena nga bajing baca kulayani buranay ko atau salah, kukulay mantonji untuk ang tabungan supaya lepas lagi bersalah. Tapi selama dia kinjebak palakan jo talipak kajak natahabung, berarti nyemuti terbukti bahaji di batena nalayani suaminya sampai tidak pernah dimendapat hukum. Akhirnya Fatimah Az-Zahra sudah menyimpulkan ternyata kelebihannya nyemuti tiaji karena mungkin puasa sunnah nah hebat. Tiaji karena sampai tahajud nah hebat. Tiaji karena glowing. Tiaji karena mungkin jahil emasna. Tapi ternyata yang menjadikan alasan mutia ini dijamin masuk surga sebelum meninggal hanya karena dia taat kepada suami. Taat kepada suami. Mau masuk surga juga? Mau? Taat sama suami. Bilangin. Dan ada kisah yang sangat menyedihkan dari Mutia. Ini yang perlu ditahu. Ini akhir kisahnya. Kamu Mutia aneh topilannya dari Buranena. Serawat ini Buranena berangkat. Tapi dia berpesan kepada Mutia, wahai istriku tersayang, jangan pernah kau tinggalkan rumah sebelum aku pulang. Tiap lalu kok lampai dari balaga sebelum niakan. Ini kan pesan, toh? Kecuali tidak ada pesan. Kakak tuh buran-burannya kamu nelangkar jadi pesan kamu jual langkar nih, langkar. Nah biasa lah pecah-pecah ke bawah. Iya, tidak sekarang mahal. Jadi dia jangan terbiasa lagi terikat, toh? Nah ini kan dia berpesan. Jadi suaminya Mutia berpesan, jangan pernah kau tinggalkan rumah saya sebelum saya kembali. Setelah pergi suaminya, datanglah tetangga orang tuanya Mutia menyampaikan, orang tuaku sakit, Mutia. Mamaku sakit. Tidakkah engkau ingin menjenguk? Apa jawab Mutia? Aku sayang ibu. Aku cinta ibu. Tapi aku taat kepada suamiku. Tidak bisa saya datang menjenguknya karena saya sudah berjanji tidak akan meninggalkan rumah sebelum suamiku pulang. Kadang dekat terigosip lagi. Naik lagi di Facebook kan, anak doraka, pada nyawa, toh pasti digosip ki, pada nyawa, tidak pacina, betul? Karena mereka tidak paham agama. Akhirnya tetangganya pulang. Besok datang lagi tetangga. Mutia, ibumu meninggal dunia. Tidakkah engkau mau datang melayat melihat mayat? Apa katanya Mutia? Kembali Mutia mengatakan,
aku sayang ibuku, aku cinta ibuku, tapi aku taat pada suamiku. Sekali lagi saya tidak akan tinggalkan rumahku sebelum suamiku kembali. Bayangkan meninggal mamanya, dia tidak datang demi taat kepada suami. Akhirnya besok datang kabar dari Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul kepada Muti'ah. Wahai Muti'ah, ibumu dijamin masuk surga karena kau taat kepada suami. Jadi yang merasakan kebaikannya anak kalau taat kepada suaminya adalah orang tuanya. Seandainya Muti'ah melanggar suaminya dan datang melihat ibunya, maka ibunya akan dapat masalah karena gara-gara dia anaknya durhaka kepada suaminya. Jadi terkadang sesuatu itu pahit, tetapi terkadang itulah yang benar. Mengerti? Biasa juga kalau sebenarnya tadi yang benar. Kira-kira mo napasan to hiburan netan ni Ruto jadi bilang ni. Bilang ito. Alhamdulillah. Iya ginyunan di kunay jika. Jadi pun na nyulakana buran neta mane. Dia mau harus sampai kadiranya sayang kapat-kapat doy. Dia na nyunungewa. Kabarumbom. Alhamdulillah. Kanina lang busuk mana. Kung nanakanan niya may buraneta, tayo magkaroon nga malinya, skincare sayang ka. Ergaron tawa, kaya rin sila montoro. Tayo na dyan yun ang kakdo. Tayo na dyan ang mojo. Tayo na dyan. Intinya, ridho orang tua, itulah ridho Allah kepada anak laki-lakinya. Ridho suami adalah ridho Allah kepada istri. Jadi agama sudah memberikan patokan, dan ini umum ditahu orang sebenarnya. Anak laki-laki itu milik ibunya sampai meninggal dunia, dan anak perempuan itu milik ayahnya sampai dia meninggal. Jadi bukan sampai meninggal, sampai menikah. Gimana? Makanya kenapa anak gadis kalau menikah harus hadir bapaknya. Biar ada mamanya, pasti dicari bapaknya. Karena dia memang milik bapak. Dan bisa menikah kalau bukan isi bapak. Makanya itu kalau anak-anak perempuan ternyata dilamar, ya bagi kita banyak cerita itu. Bilang harus sekian, menganu. Kalau suamimu setuju, biar nikah dia yang punya. Dan tidak mungkin itu suamimu, kecuali suamimu tidak paham agama. Kalau dia paham agama, dia pasti lihat ini bisa tanggung jawab sama anak saya. Ini yang bisa bawa anakku ini, menggantikanku membawa anakku masuk surga ini. Kalau perempuan kan biasanya di pikirannya doi. Kan iri baju pasangan, pokoknya Irmanto heboh. Nakai babenya pun heboh. Ya kan? Tapi kalau bapak-bapak yang paham agama, yang dia pikir tidak mungkin anakku keserahkan kepada orang yang tidak bisa membawanya masuk surga. Masa saya sudah bertanggung jawab sampai dia gadis, baru saya serahkan ke orang yang salah. Makanya dipanggillah bapaknya itu anak perempuan. Nanti dia jadi wali baru sah. Betul? Nah, makanya kalau bapak tidak mau lama-lama bertanggung jawab penuh dengan anak, segeralah menikahkan anak gadisnya kalau sudah ada yang malah. Selama laki-laki itu bisa bertanggung jawab. Karena selama anak perempuanmu tidak menikah, maka dia tetap menjadi tanggung jawab bapak. Kira-kira jadi dia aja kena ditabung-tabung dulu di tuang maka di akhirat pernah balik anaknya sebenarnya. Kan ditabung-tabung dulu ya. Iya, jadi dia mau nyari dulu bau dia aku. Bayi dia mau beli mana jadi mana aku tahu mana. Tahu pun tiap pelanggan itu tuh masyarakat. Kalau bapak lagi sudah nyamuk sudah tidak boleh. Bapak nanti punya. Bapak nanti. Bapak juga. Ah?
biasa nih kamu. Ada suka kai. Tapi kalau anak laki-laki itu adalah milik ibunya seumur hidup. Jadi suami itu tidak bisa dikatakan milik istri, tapi milik ibu. Milik ibunya. Tapi ibu na pemilik. Milik sendiri na. Ya. Selama mamanya masih hidup, maka anak laki-laki itu milik mamanya. Makanya tugas suami itu bertanggung jawab membahagiakan istri dan mengabdi kepada ibu. Istri tanggung jawab, ibu pengabdian. Dan tidak bisa kita egois perempuan. Selalu mau jadi ikuti sama suami kita. Tanya-tanya toh bilang apa maunya mertuata. Dan sampai stres ibu orang minta dipikir sih. Emak nama resto, kau marento, pusing. Jadi istri yang baik itu begini, saya mau nggak begini. Kira-kira setuju mama itu. Setuju mama. Kalau itu. misalnya dia melakukan sesuatu baru tidak dengan sepengetahuan istrinya karena anak-anak kamarku jadi kesalahan. Sebenarnya tidak ada masalah kalau mau. Cuma yang dia khawatirkan itu kesalahpahaman. Apa salahnya? Kita harus terbuka dan menjaga komunikasi dengan baik. Itu bisa bilang, istri memang punya hak terhadap suaminya. Ibu juga punya hak kepada anak laki-lakinya. Makanya harusnya istri ini harus mengerti, mama juga harus mengerti. Dua-duanya harus mengerti dong posisi anak ini. Jangan sampai marahi ero nama emakmu. Kemarin to ero na benengko ti amo kamu mengerti rom. Nasing kada ka menero na benengko. Anjo makku ngapo ti ka marongan jo mengalam ay kana. Iyo banyak to ni ero na benengko. Iya minim pusing iki. Biasa. Harusnya dua-duanya harus saling mengerti. Tapi kan biasa tena niya ero mengerti, masih egois. Tena, lupa lang ngerengang ng imak nito. Ini bahaya. Nakalatong ang mas, tena, lupa lang ngerang ng mak nito bay dahil anak niyo. Mati niyo. Ano yung pusing antara istri dengan ibu. Istri ini ibunya anakku. Sementara ibuku adalah ibuku sendiri. Amakku mentong. Aja balain ko amak na anakku. Jom mak, nagkipataw mak. Kamu nilang ngalen kesimpulan pun kambing. Dua-duanya tidak mau mengalah. Anda mulas. Nah, ketika memanggil ibu, memanggil juga istri. Siapa yang harus dulu didatangi? Datangi dulu ibu. Tapi izin sama istri saya. Ke mama dulu mana panggil kak sama kita. Kalau istri baik agamanya pasti bilang kok iya. Mama dulu. Kalau istri baik, engkau pun na baik nete, na pilang ngeri te, may pengajian ka man na. Nakanate, alam mo ko tidak mo ko? Mana mo ko mano? Dia numpat tumay. Kau si mo lasso. Pwede mate dia. Anda membalas sige ende pun na baik nete na mahang aga. Engkau pun na mahang aga. Oke sih. Kamu mau dulu pada. Selesai baru kesini. Sampai di mama, anak yang pintar sampaikan. Mak, tidak bisa kasih berana lama-lama kak. Apa tentu ada istriku, tapi kudu dulu kaki. Kalau mama yang baik, pasti dia bilang, segera kami lupa selesaikan. Nah, baru ke istriku, nanti tunggu. Kalau mama yang baik. Tapi pun na amat tera toko na mahang agama, tera nero may pengajian. Nakanak saya badan rumah dulu bilang ini. Kamu ngomong dulu mo. Pun na jay sangka-sangka na bokoy. Mengapa ini bahaya. Inilah kalau dua-duanya ini perempuan tidak paham agama, mama, istri, sesat kita laki-laki bodoh. Padahal dua-duanya kita bertanggung jawab. Itulah sampai saya katakan tanggung jawab anak laki-laki itu berat. Tanggung jawab anak laki-laki berat.
Kalau kita anak perempuan sudah menikah, fokus sama Allah, sama Rasul, sama suami, selesai masalah. Ada lagi yang mau ditanyakan?